Makanya di cerita-cerita kitab kados karangan Syekh Nawawi Banten ada malaikat sing sok suci. Ini ku sing saiki dadi bintang Zahroh tengene kitab-kitab. Malaikat itu bilang, "Ya Allah, saya berani menantang tantangan itu. Saya kalaupun jenengan kasih nafsu, tetap eling jenengan, tetap maca tasbih. Karena ini sudah komitmen saya." Sampai pangeran dikai nafsu mesum, nafsu napa? Mesum sahabat. Tenan didono ning bumi lala pas orang itu adus. Walhasil mek malah. Pokoke kula suwun sing ngaji teng mriki pas maknane niku serius nggih karena lafaz-lafaz sing teng tafsir nggih itu tidak mengikat. Makanya nanti kula terangkan sitok-sitok. Jadi yang mengikat itu hanya lafaz Quran, hanya lafaz napa? Quran. Kalau tafsir itu tidak mengikat kecuali ada bukti hadis mutawatir atau ijma'nya ulama yang memastikan kan makna itu demikian ya, makna itu apa demikian. Sehingga misalnya kados tadi saya maknani fasajadu ila iblis, hampir semua ulama itu maknani fasajadu itu sujud tahiyatin, sujud dan khinain itu hampir semua ulama syariat seluruh dunia mulai ulama riyen ngantos sak mangke asal waras tau sinau itu mesti maknani itu sujud dan tahiyatin atau sujud dan khinain. Hanya diluk ini, kayak film-film Cina, hanya apa? Membungkuk. Karena kalau sujud sampai watul jabah alal ardi, kata sujud fi sholat, itu tidak kebayang diberikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ulama yang waras bolak-balik itu tidak akan maknani sujud kayak sujud fi sholat. Paham ya? Ini perlu kalau peringatakan karena sekarang tuh sudah ngawur masal, sinaura gelem fatwa, repot. Jadi dia ngiranya itu Nabi Adam disuruh sujud. Apa malaikat disuruh sujud ke Adam kayak sujudnya sujud sholat itu tidak akan terjadi karena sujud yang kayak demikian khusus lillahi ta'ala sehingga diberida ketika orang diluk niat sujud yang manusia itu murtad tapi nak orang niat sekedar diluk orang murtad misalnya kayak hormat yang sang saka hormat kepada bendera merah putih itu ya tidak sampai murtad dan tidak kafir. Meskipun kamu niat menghormati sang nopo saka. Tapi kalau sujud kahayati sholat, sujud yang kayak watul jabah alal ardi, meskipun tidak punya niat menghormati makhluk kayak menghormati Allah, tetap hukumnya murtad. Paham? Karena itu spesialis khususan lillahi ta'ala. Makanya Imam Suyuti di beberapa ayat-ayat sebelumnya, tiap kata fasajadu sujud dan tahiyatin lawat ujabatin alal ardi. Karena sudah sering sekarang nggak dijelaskan. Tapi kan masalahnya kulo eling, paham ya? Nah, sampean mungkin selalu. Ya intinya sampean punya guru yang tidak punya problem ingatan. Sebetulnya itu ilmu standar, tapi tetap saja kalau sampean nggak diperingatkan, sampean cari nanti di surat Baqarah, di juz 8 itu kan diulang-ulang. Dan Imam Suyuti selalu bilang sujud tahiyatin, lawat ujabatin alal ardi. Paham? Kalau masalahnya itu, karena makna ini punya pengaruh. Kalau masalahnya itu hanya sujud yang diluk saja, atau kayak film-film Cina itu hanya hormat gitu. Ketika iblis menentang, tentu iblis itu salah. Wong kon ngono kok ora gelem. Paham ya? Tapi nambah maknani sujud kok sujudnya manusa, sing bener iblis. Mulane sekarang banyak di kampus aliran pendukung iblis. Bahwa iblis, lho nggih betul. Zaman era Cak Nur itu sudah bikin guyonan, apalagi sekarang anak-anak. Tapi dulu zaman Cak Nur itu hanya guyonan. Kalau sekarang itu anak-anak mahasiswa serius. Iblis itu makhluk terbaik. Dia punya tauhid paling murni, sehingga dia menolak disuruh sujud pada Nabi Adam. Jadi kalau dimaknani sujud itu wat ujabatin alal ardi, tentu iblis punya prestasi karena dia lebih baik. Paham napa? Lho nggih to. Ora goblok nemen-nemen to sedung sama terang nih. Kalau pamit bojo kula nu ngajine Bojonegoro per wulan wis keseringan. Jadi aku kok wis tak niati ke omah penjuk tambahan cuti. Kula kan selama ini cutinya kan mulut Rejab Ramadan. Saya mungkin minta tambahan 2 lagi. Jelas kula pusing ora sampean napa. Saya tetap ciri khas ulama. Ulama itu geman bukan kumpul uang teman-teman. Kalau kemarin tuh tidak tuh tamu germulut tuh sering tuh tamu kajian. Surah gelem-gelem aja. Tapi kalau tamu kaji-kaji yang putih situ buntu. Mau ngotot, mau niki kok temu jamak ngaten-ngaten kalau bilang. Kalau mau nado teko masuk jenengan boten nuruti. Ya podo kalau nuruti aja ada mereka.
Timbang sampean kecewa ngundang kula teng Rembang wis athuk ora. Nek niat nek ngaji teng mriki nek boten purun ora usah gampang. Kula ora tak gampang urusan dunya. Ngaji niku dunya nggih. Ikhlase tok akhirat, tapi nek ngaji urusan apa? Dunya. Ora kok sampean ra jelas pusing. Jadi yang kemauan kula nerangno ilmu sewanteng pangeran. Mboten demi jenengan. Ruwet mana demi jenengan apa? Ruwet. Angger to, misalnya kalau ikhlas, mbek Tuhan di order no. Kalau lu sering untuk order niku, untuk fee, istilah untuk sharing fee. Pantas santri kalau ada di uang, ada di mubalek. Jane jenengan dihak royalti, kok so ngajine mbek jenengan. Tapi pengen nyukani jenengan, potongannya kok makmur jenengan. Nah ini bicara ilmu kelas tinggi. Jadi kalau makna dari awal itu salah. Misalnya sampai makna ini sujud itu di isjuduli Adam ya. Kalau isjuduli Adam kamu makna niwat uljabah alal ardi, tentu iblis ini hebat gitu. Karena dia menolak perintah yang tidak masuk akal. Sehingga sekarang di kampus banyak gerakan penggemar iblis. Dianggap iblis itu tauhidnya lebih rasional karena menolak sujud pada makhluk. Paham ya? Jadi ini punya efek makna itu Pak. Ya, makanya saya tadi ulang-ulang fasa jadu mongko podo memberi penghormatan. Paham ya? Mungkin makna saya itu tidak populer tapi benar. Timbang maknanya jenengan populer tapi salah. Paham ya? Jadi ini sampai nanti cari di beberapa tafsir termasuk tafsir Jalalain sendiri di bab-bab awal itu mesti fasa jadu ila iblis sujuda tahiyatin wan khinain lawat ujabatin alal ardi. Paham ini kalau terang. Terus pengandian kedua, pengandian maksudnya podo raro Imam Suyuti dhewe ya raro, makanya saya tadi tak mukadimai, tafsir itu tidak mengikat, karena sing roh dhewe ya ora ana sing roh, dong kejadiannya zaman dhisik. Nabi Adam mbek Hawa mbek iblis sing roh sapa? Podo raro. Makanya Imam Suyuti dhewe ya raro. Makanya saya itu pernah dibantah, Gus jenengan jadi kiai ora sopan sering kritik Imam Suyuti. Nak padha ra roe tetep ae padha tepak-tepakan. Nah urusan paham. Makanya tafsir itu tidak mengikat. Ya cuma timbang sampean nafsiri dhewe kan malah ra roh karepe. Tetep anut ulama. Kedua itu mungkin maksudnya sujud itu ya wat ujabatin alal arti. Wat ujabatin alal arti. Bener-bener sujud kayak kita sholat. Kalau betul pengandiannya demikian, itu pun kalau malaikat melakukan bukan niat sujud pada Adam, tapi sujud li amrillahi ta'ala. Karena kalau niat sujud pada Adam tentu menjadi murtad. Kalaupun bentuk sujudnya itu betul-betul sujud kayak sholat, itu niatnya para malaikat tentu mensujudi perintah Allah, bukan mensujudi Adam sebagai makhluk. Paham ya? Dan itu pasti begitu. Artinya kalau itu terjadi, pola kejadiannya gitu, kronologinya begitu, pasti niatnya malaikat sujud ning perintah Allah, orang sujud kepada Adam sebagai makhluk. Nah, sampai ngono malaikat itu salah niat, berarti ora tau ngaji bab murtad. Paham? Dan harus begitu. Makanya kemarin saya baru dari Jogja kalau cerita. Malaikat itu dia ora tau ngaji. Jadi yo repot kadang malaikat yang paham kersane Allah kan paling Jibril, Mikail, malaikat papan atas niku memang. Tapi malaikat kebanyakan niku ngawur tenan, sebagian nggih ngawur tenan. Mulane sampean dari hadam malaikat ya sebagian yo keliru tenan. Kalau malaikat yang papan atas semuanya layak sunawah ma'amarohum. Tapi kalau malaikat kebanyakan itu ya ada masalah, mereka juga makhluk kayak kita. Mulane mudin wani gerdak, nek takoki malaikat mungkar nakir, ojo kaget ojo ndredeg. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Padahal mudine dhewe maca ndredeg. Tapi tetap saja mengajari si mayit pede ngadepi malaikat. Kejare mungkar nakir ya khalqun min khalqillah, ya makhluk kaya kowe. Ndak, saya punya beberapa kasus di mana malaikat sendiri itu yang tidak malaikat papan atas itu ya punya logika sebetulnya. Logika atau nafsu atau khayal ya terserah istilahnya. Misalnya ketika Allah ngangkat Adam sebagai khalifah, itu malaikat mensomasi. Ya Allah, kenapa ngangkat Adam sebagai khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqad disulat.
Dan mereka protes karena status Adam menurut asumsi malaikat adalah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikul dima. Dianggap potensi Adam itu merusak bumi. Mergo penggaweane nggih ngoten niku. Ya saiki ya fakta, memang Bani Adam yasfikul dima tenan dino perang nganggo bom macam-macam. Ya memang yasfikul dima. Tapi ternyata cara berpikir Tuhan itu beda dengan malaikat. Jadi malaikat, iya Adam ya kurang ajar, Adam lah ya kurang ajar yasfikul dima. Lah kowe iku saleh iku mergo saleh desain, ora saleh mergo saleh. Kowe iku tak desain gak di nafsu. Dadi saleh iku saleh desainan. Ora saleh mergo kowe duwe mental saleh. Umpama kowe tak kei elemen sing ana ning Adam, rupa-rupane nafsu, paling kowe ya mesum. Lha ngoten iki cerita sampean ngandel ya kena, ora ngandel ya goblok kowe. Wong dikandani wong alim sing sering sinau jarang ngandel. Sangawur-ngawure kula itu bacaannya banyak. Paham bacaannya banyak. Sak pinter-pintere sampean tetep sitok ilmune sitok. Makna kok guru iku ora pati paham. Wis gak pati paham ditinggal golek dhuwit. Parah ilmune sampean parah. Nang tuh wis kiai nape fatwa konsultasi. Gak ngono yang menyesatkan tenan. Akhirnya pangeran ngenyek malaikat. Kowe iku saleh ora krana komitmen, pancen tak desain soleh, iku kowe rata ge elemen sing berupa nafas. Makanya di cerita-cerita kitab kados karangan Syekh Nawawi Banten ada malaikat sing sok suci. Ini ku sing saiki dadi bintang Zahroh teng kene kitab-kitab. Malaikat itu bilang, "Ya Allah, saya berani menantang tantangan itu. Saya kalaupun jenengan kasih nafsu, tetap eling jenengan, tetap maca tasbih karena ini sudah komitmen saya." Sampai pangeran dikai nafsu mesum, nafsu napa? Mesum salat. Tenan didonan yang bumi lala pas orang itu adus. Walhasil malaikat itu terus berkosa. Barang diperkosa, ndekne sobat kepengen munggah ning langit itu ra iso munggah mergo bar mesum, bar napa? Saya pengiran. Lah iya, sak nakal-nakale Bani Adam ngerayu barang ke langsung kan. Sak nakal-nakale Bani Adam kadang ngerayu barang kowe apa langsung kan. Dadi parah kowe. Cara takake nafsu parah kowe. Makanya sirinya umumnya manusia itu menurut ijma'nya ulama masih afdal ketimbang umumnya malaikat. Manusia spesial yo luwih afdal timbang malaikat yang spesial. Tentu sampean kan nggak bisa dibandingkan Jibril karena kamu umumun nas ya bandingannya umumul malaikat. Spesialnya malaikat kayak Jibril ya kene dijago kayak Nabi Muhammad. Urutannya kan gitu, masa kita dibandingkan Jibril kan enggak fair. Permainannya enggak fair. Masa Nabi Muhammad tiba bandingno malaikat sing mesum kan juga ada napa? Ndak fair. Memang makanya ulama kalau mentakwil kan umumul malaikat itu bandingannya dengan umumun nas dan khususiatul malaikat kayak Jibril Mikail bandingannya ya khususiatun nas. Jadi misalnya malaikat dijago Jibril, kok dijago Nabi Muhammad. Kono Mikail kene Nabi Ibrahim wis pokoke golek-goleki lah. Kira-kira. Golongane Israfil iku didubek Nabi Musa, Nabi Isa kok. Lah malaikat sing mesum iki bandinganmu. Cuma nek sampean mesum kan SMS-an sik ngrayu, sik janjian ning macam-macam. Iku ora janjian ya ora SMS-an langsung kan. Paham ya langsung kan. Mulane malaikat itu dianggap duwe sisi sing luwih parah, di sisi sing luwih napa? Parah. Di sing disebut wa ma unzila alal malaikaini bi babila haruta wa marut. Makanya ulama itu khilaf. Bagaimana mungkin termasuk malaikat tapi kasusnya mengajari sihir? Sama seperti bagaimana mungkin iblis yang berkategori malaikat ternyata balik. Itu katanya ulama. Memang malaikat solehnya itu soleh desainan awal, bukan soleh karena komitmen melawan hawa nafsu. Beda dengan solehnya manusia. Itu mengkhofa maqama rabbih dan benar-benar wanahan nafsa anha. Kalau malaikat tidak pernah nahan nafsa, memang didesain tanpa nafsu. Jadi kamane cara sampean didesain impoten, didesain kere, didesain uteke kelainan, terus gak tahu zina, itu rapati digandar. Mergo ora ana perjuangane, Pak. Kok sampean ngetene didesain kere, ra duwe dhuwit bingung. Ngono iku ra zina rapati untuk ganjaran. Pancen ra ono sing gelem, paham? Ora ono. Makanya yang dipuji Rasulullah tidak zina itu aturannya warajulun da'athu imra'atun dzati mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah.
Jadi sab'atun sing yudhilluhum wa yauma la dhilla illa dhilluh itu harus syaratnya wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Wong lanang maco bodine wapi terus dijak main mbek wong wedok ganteng tapi tetep muni faqala inni akhafu. Kalau sampean kan ndak, perempuannya yang lari. Umpama kepengene ra kesampean, Pak. Umpama kepengene ra napa? Sampean. Jadi unsur tidak selingkuhnya itu lebih karena tidak ada energi untuk payu selingkuh. Jadi rapati diganjar karena memang tidak bisa nopo, gak payu selingkuh. Untuk diganjar harus payu, tapi tetap gak gelem, paham ya? Payu tapi tetap nopo, gak gelem. Makanya kalau beberapa kali cerita, ketika Sayyidina Umar itu mengkritik zina, mengkritik perempuan, mari fitnah apa-apa, seorang sahabat temannya dia tanya, ya Umar, kalau begitu Anda kok tidak minta Tuhan saja, sahabat mesumnya dihilangkan. Dari Umar, orang aku senang tetap ono. Tapi rawan zina, yo tetep ono tapi ra zina. Sing mari tok ganjaran yang ngempet. Lha mboten niku wajan hadis kan, Pak. Sing mari ganjaran nggih ngempet niku. Mulane ketika sampean ngempet zina, ngempet maksiat kok ra sida. Iku ra sida, ora usah ngamal apik. Pokoke iso hamba bisa yaten kok falam ya'mal ha wis kutibat hasanatan kamilatan, bukan sekedar wahidan tetapi napa? Kamilatan. Kepengen ora kesampaian. Padahal iso, iku kutibat hasanatan kamil. Ya modal kepengen rasido malah mari ganjaran. Tapi kan bermain api itu Mas. Ya masalahnya kan resiko tuh bermain apa? Bermain. Ya, tapi kan malah seru tuh, malah apa? Ini ben sampean ngertos. Terus kula balik ini malih. Jadi memang kalau polemik di tafsir itu tidak mengikat. Karena tafsir sendiri itu sebagiannya tidak mutawatir, juga tidak ada ijma. Kecuali tafsir yang menafsirkan itu dengan hadis-hadis mutawatir atau didukung oleh ijma, maka itu mengikat. Dan tebak-tebakan cerita Adam, Hawa, tebak-tebakan tukaran macam-macam. Nggak terus tukar ahli sunnah sampai Mu'tazilah, bantahan ya podo kadang ya podo goblok, podo raro. Sama rasa derani Gus kualat orang arah kualat, ini urusan ilmiah, urusan tebak-tebakan. Jari Mu'tazilah itu wongnya pinter-pinter, ya iman be Quran. Sama jangan ngira kalau sampean sendiri yang iman sama Quran. Menurut Mu'tazilah, surga sekarang itu belum ada. Jadi nak mana yang minal jannati yo perkebunan. Kira-kira nih India, nih Hollywood, Bollywood itu semuanya kalau nggak. Ya orang Mu'tazilah itu yakin betul kalau surga sekarang itu belum ada. Dan sampean jangan ngira kalau Mu'tazilah itu berdasar akal, ya tidak. Mereka mustadillina fi qaulihi ta'ala arduhas samawati wal ardu. Sariqu wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Bergegalas menuju surga, di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau surga dan neraka sekarang ada, lalu diletakkan di mana? Karena yang namanya dunia itu isinya kan hanya langit dan bumi. Kan tidak mungkin al-jirmul akbar fi haizil jirmil asghar. Kan tidak mungkin satu jirim yang lebih besar yaitu surga yang katanya ambane langit bumi, kemudian sekarang ada di dunia yang kapasitasnya masih luas surga. La yumkinu ayyatamakkana al-haizul akbar fil haizil asghar. Mereka yakin betul. Ketika ditentang ahli sunnah, fakaifa bi qissati Adam. Ceritanya Adam terus piye? Iku jan Nabi Manal Bustan wis sekolahane perkebunan. Ahli sunnah yakin nak swarga iku wis ana. Tapi ya padha ra roh, mulane kula darani ini tidak ilmiah, padha ra roh. Wong dalile ahli sunnah iddat lil muttaqin niku nganggo fi'il madhi. Fi'il madhi ku wis lho urusan akidah kok bantah-bantah urusan fi'il napa? Madhi. Mergo surga nek iddat lil muttaqin jenenge disediakno nganggo fi'il madhi berarti wis ana. Lah nek fi'il madhi kanggo mudhari ya pirang-pirang, misale ata amruwa maknane kiamat. Ata fi'il madhi. Qad qamati salat itu fi'il madhi padahal lagi qomat urung salat. Bata-batan akidah jadi nahwu barang. Makanya ahli sunnah sendiri kalau begitu ya tidak mengkafirkan yang menentang karena ijek tebak-tebak. Wah ahli sunnah kena titenane gampang. Saya ini ahli sunnah yang faham. Saya ini sunni yang faham, bukan sunni yang anut-anutan. Ahli sunnah itu kalau yakin pendapatnya mutawatir, dia pasti akan mengkafirkan yang menentang atau memurtadkan yang
Tapi kalau pendapatnya masih sama-sama tebak-tebakan, ini 50-50. Ya sembah kono napa? Makanya dalam ijtihad itu yang salah pun diganjar karena masih tebak-tebak. Makanya dalam etika ijtihad seperti NU, Muhammadiyah, Wahabi, PKS semuanya termasuk P3, PKB semuanya. Yang namanya etika ijtihad oleh ulama dulu selalu begini. Madhabuna shawabun yahtamilul khata' wa madhabuka khata'un yahtamilus shawab. Dan sampean kalau waras cara beretika ya begini ini. Ya, cara beretika begini. Madhabuna shawabun, pendapat saya itu benar, tapi yahtamilul khata', mungkin salah. Pendapat Anda salah, tapi mungkin benar. Karena ijtihad itu tebak-tebakan. Sekarang surga dan neraka ada betul apa enggak? Padha ora roe. Padha ora roe. Wong bahasa Arabe kebun ya jannah tenan. Mari perkara bahasa Arabe kebun ya jannah tenan. Lho nggih, kalau kata jannah maknane mesti swarga. Saiki delok ning cerita surat Kahfi. Cerita surat Kahfi sing faqala lahu sahibu wa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka wa dakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsi. Qala ma azunnu anta bi hadhihi abada. Niku jannah artine swarga napa perkebunan? Sing cerita teng Ashabul Kahfi niku. Perkebunan kan? Yang menceritakan dua teman berdialek itu wa dakhala jannatahu wa huwa zalimul Kanjeng Nabi juga biasa ngendikan, misalnya sing pidatone wong-wong tukang mubalek nikah senengane baiti jannati. Ayo mergo ana perkebunan ning kono wit apa jenenge? Golongane kates, golongane gedang. Ngene semuni baiti jan, padahal ning kono ora ana widadari wong judes. Tapi tetep ae istilahnya baiti jannati. Lah semari repot tuh manane jannati itu tetep perkebunan. Mari perkara kan iku. Ali sunnah yo akhirnya yo ora pede. Wah. Ya padha ora pede yo padha tebak-tebakan. Makanya saya sebagai ulama itu ya tenang mawon, cuma kadang kalau diamuk tiyang. Wah, ngoten niku ora ngrusak akidah. Sing ngrusak akidah iku bodoh. Nak macane akeh malah ora. Tetep luwih ngrusak bodoh.